Meskipun mereka berdua berpacaran, namun tidak seharusnya mereka bermesraan di jalur pendakian. Bahkan Adi pun sampai mencium bibir Ani. Rayuan setan pun semakin bergejolak. Akhirnya, tepat di bawah pohon besar, mereka berdua pun bercumbu di sana. Mereka tidak mengindahkan peringatan bapak pemilik warung sesaat sebelum mereka melakukan pendakian. Kalian akan celaka. Maksud kakek? Kalian akan celaka. Saat aku merasakan kejanggalan dari arah belakang, aku pun sontak melihat ke arah kanan dan kiriku. Betapa kagetnya aku saat melihat sebuah penampakan sosok hitam besar dengan tubuh yang menjulang tinggi setinggi pohon-pohon yang tumbuh di jalur pendakian ini. Matanya nampak begitu merah. Sosok itu seperti memperhatikan tiap langkah kami berlima. Sontak aku pun mengucapkan istighfar dengan begitu keras. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Tersesat di Kampung Gaib. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tersesat di Kampung Gaib. Apa yang kamu lihat itu benar, tapi aku mohon abaikan. Namaku Rani. Aku adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus negeri di Jawa Timur. Aku bersama beberapa rekanku merencanakan sebuah pendakian ke salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kami merencanakan pendakian di malam Jumat Kliwon, tepat saat bulan purnama sedang menampakkan kecantikannya. Kelompok kami terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kami semua berteman baik di kampus. Akan tetapi saat hari pendakian tiba, salah seorang teman yang bernama Adi meminta izin kepada kami untuk mengajak pacarnya yang bernama Sari. Ketiga temanku tidak keberatan dengan hal tersebut, namun berbeda denganku. Adi, kamu yakin mau ajak pacar kamu? Yakin? Boleh kan? Dia sungguh-sungguh ingin ikut kita mendaki. Jujur aku sedikit keberatan, Di. Karena pasti jumlah kita akan ganjil. Sedangkan saat melakukan pendakian kita nggak boleh berjumlah ganjil. Halah, itu hanya mitos. Aku pastiin kalau nggak akan ada hal buruk saat pendakian nanti, walaupun jumlah kita ganjil. Tapi Di, kalau tidak boleh lebih baik aku juga tidak usah ikut. Dengan perasaan berat hati aku pun memberikan izin kepada Adi untuk mengajak pacarnya dalam pendakian nanti. Apa semuanya akan baik-baik saja ya? Ucapku dalam hati. Meskipun pikiranku tak tenang, namun aku tidak boleh egois untuk melarang-larang yang lain untuk mengajak teman lain gabung dalam pendakian ini. Jam pemberangkatan pun datang juga. Aku kemudian meminta izin kepada bapak dan ibu untuk pergi mendaki. Namun semua di luar dugaanku. Bapak dan ibu tidak memberikan izin kepadaku. Gak perlu mendaki, nak. Kamu harus ingat, kamu ini perempuan. Kalau ada sesuatu saat perjalanan bagaimana? Tapi Pak, Rani tetap harus berangkat karena semua teman-teman Rani udah nungguin. Bapak sama ibu tidak tenang kalau kamu mendaki gunung, nak. Apalagi gunung yang kamu daki, gunung tertinggi di Jawa. Apa kamu tidak takut tersesat di kampung gaib? Bapak ini ada-ada aja. Mana mungkin di gunung ada kampung, Pak? Mungkin itu cuma mitos belaka. Kamu harus percaya sama bapak. Rani pun terus memohon agar diperbolehkan mendaki oleh bapak dan ibunya. Ia terus menjanjikan bahwa dirinya akan baik-baik saja di sana. Bapak dan ibu Rani pun tidak tega melihat anaknya terus merengek untuk melakukan pendakian. Dengan berat hati mereka pun memberikan izin. Hati Rani pun langsung gembira setelahnya. Malam hari tepat pada maghrib, Rani pun berangkat menuju titik kumpul yang sudah dibicarakan sebelumnya. Di sana keempat temannya sudah menunggu kedatangan Rani beberapa menit yang lalu.
Kok tumben lama banget, Ran? Biasa bapak dan ibu tidak memberiku izin. Lalu, kok kamu bisa sampai di sini? Bukan Rani namanya kalau tidak mahir merayu bapak dan ibu. Meskipun teman-temanku terus menanyakan mengapa bapak dan ibu tidak memberikan izin, namun aku cuma bisa menjawab dengan jawaban singkat bahwa semua itu takdir. Dan diperbolehkannya izin dari mereka juga sebagian dari takdir. Aku pun juga meyakinkan mereka bahwa aku bersama kedua orang tua sudah baik-baik saja dan mereka sudah memberikan izin kepadaku, meskipun dengan perasaan yang begitu berat. Aku dan keempat teman pun naik kendaraan umum menuju posko pendakian gunung tersebut. Saat itu kami memutuskan untuk menggunakan bus umum karena jam operasionalnya lebih fleksibel. Dan dibandingkan dengan kendaraan lainnya, kami tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk mencegah rasa lelah datang lebih dulu sebelum melakukan pendakian tersebut. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 jam dan kami berangkat tepat pada pukul 7 malam. Dan kami sampai di sana pukul 9 malam. Kami merencanakan untuk melakukan pendakian jam 10 malam. Anggota kami ada 5, yaitu Adi, pacar Adi bernama Ani, Bagus, Lisa, dan aku sendiri. Kami melakukan pendakian dengan jumlah ganjil tanpa berpikiran negatif karena hal tersebut. Sebelum kami melakukan pendakian, kami lebih dulu melakukan sholat isya berjamaah di salah satu rumah warga, sekaligus menumpang untuk buang hajat dan makan malam sebelum melakukan pendakian. Rumah yang kami singgahi tak jauh dari posko pendakian awal, dan rumah tersebut juga kebetulan membuka warung kecil yang bisa menjadi tempat kami membeli beberapa cemilan. Pemilik rumah bernama Pak Anto. Pak Anto pun mengajak kami berbincang-bincang. Kalian mendaki berapa orang? Kami 5 orang, Pak. Kalian yakin mau mendaki dengan jumlah yang ganjil? Kami yakin, Pak. Ya sudah, kalau kalian berlima yakin, pesan Bapak jaga diri kalian baik-baik saat mendaki nanti ya. Jangan pernah kata-kata yang berisi umpatan atau lainnya. Jangan juga melakukan hal mesum di sana. Terlebih lagi jumlah wanita di rombongan kalian lebih banyak daripada jumlah laki-lakinya. Semoga bisa kembali tanpa adanya kekurangan ya. Terima kasih, Pak, atas nasihat Bapak. Kami pasti akan mengingatnya. Setelahnya kami pun bergegas untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendaftarkan diri di base camp pendakian. Perut sudah terisi dan ibadah sholat pun sudah terpenuhi. Kini waktunya kami pun berangkat. Namun sebelum itu kami lebih dulu membagi formasi pendakian. Bagus berada di depan, setelahnya aku, lalu Lisa, kemudian Ani, dan yang paling belakang adalah Adi. Kami juga bersepakat untuk tidak saling mendahului dan tidak saling egois nantinya. Jika ada salah seorang di antara kami yang kelelahan ataupun mengalami sakit, harus memberitahukan kepada teman yang lain untuk beristirahat lebih dulu. Untuk barang bawaan dibawa masing-masing dari kami, sementara perlengkapan seperti tenda dan juga air minum diberikan kepada Bagus dan Adi. Setelah berdiskusi panjang, kami pun mendapatkan kesepakatan. Setelahnya kami bergegas menuju ke loket dan mendaftarkan nama kami kepada petugas yang berjaga. Pada malam Jumat tersebut sangat sedikit rombongan yang melakukan pendakian. Kami hanya melihat 2 rombongan lain yang juga ikut mendaki. Jika ditambahkan dengan kami berarti hanya ada 3 rombongan saja yang melakukan pendakian di malam itu. Rombongan kami menempati posisi ketiga setelah rombongan lainnya. Awal pendakian di gerbang pendakian, kami berinisiatif untuk bersuah foto terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Meskipun gelap, namun gambar yang kami ambil cukup bagus. Saat kami mau melakukan pendakian, tiba-tiba saja Lisa mengalami kram perut. Kami pun menunda pendakian selama beberapa menit dan memberikan Lisa beberapa obat untuk diminumnya, guna meredakan nyeri perut. Setelah Lisa merasa enakan, kami pun memutuskan untuk melakukan pendakian. Saat itu jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Setelah 1,5 jam berlalu, akhirnya kami pun sampai di pos 1. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk sekedar menegak minuman yang kami bawa. Trek yang kami tempuh cukup sulit, karena memang gunung yang kami daki memiliki jalur yang cukup sulit dan sangat panjang. Saat kami beristirahat di pos 1, kejanggalan pun terjadi dan hal ini benar-benar disaksikan oleh kami berlima.
Dari kejauhan tiba-tiba saja kami melihat ada rombongan pendaki yang berjumlah 3 orang berjalan menghampiri kami, dan tak lupa mereka pun menyapa kami berlima. Kami semua tercengang karena seingat kami hanya ada 3 rombongan saja yang melakukan pendakian malam ini, dan kami adalah rombongan paling akhir. Lalu mengapa tiba-tiba ada rombongan lain yang datang? Mereka kemudian menyapa kami dengan sapaan sekedarnya. Nggak lanjut, kami masih beristirahat kak. Lanjut duluan ya. Dari wajah mereka nampak pucat pasi, bahkan tatapan mereka pun sangat kosong. Mereka bertiga kemudian berjalan dengan cepat melewati tanjakan dan kemudian menghilang di telan kegelapan. Kami berlima diam 1000 bahasa setelahnya. Namun aku akan tetap berpikiran positif, mungkin saja memang loket pendakian dibuka kembali. Jadi mereka bisa melakukan pendakian setelah rombongan kami. Aku melihat keempat temanku masih terdiam tanpa sepatah kata pun. Aku pun mencoba memecahkan keheningan. Sudah, mungkin saja mereka rombongan yang terakhir dan masih diperbolehkan mendaki oleh petugas base camp. Tapi, kamu lihat kan? Wajahnya benar-benar pucat. Benar, bahkan tatapannya pun begitu kosong. Sudah, jangan berpikiran negatif. Ingat, kita sedang di gunung. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, jadi jangan terlalu dipikirkan. Kita lanjut yuk. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2 dan pos 3. Kami memutuskan untuk kembali beristirahat di pos 3 nantinya, agar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang hanya untuk beristirahat. Rencana kami ialah kami harus sudah sampai di sana maksimal jam 8 pagi. Subuh agar bisa kami menikmati sunrise nantinya. Sebab waktu yang kami tempuh untuk sampai di puncak paling tidak 10-13 jam. Sementara kami berangkat jam 10 malam, jadi paling tidak jam 8 pagi kami sudah bisa sampai di puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Di tengah perjalanan salah satu temanku yaitu Ani ingin buang air kecil. Dia pun mengajak pacarnya yaitu Adi untuk menemaninya. Mas, aku mau buang air kecil. Ya sudah, tapi jangan jauh-jauh dari sini ya. Mau kami tunggu atau kami tinggal? Tinggal saja Gus. Takutnya Ani lama nanti. Yakin mau ditinggal aja mas? Iya. Nanti kita ketemu di pos 3 ya. Pokoknya kalian jangan jalan dulu sebelum kami sampai di pos 3 ya. Siap. Kami bertiga yaitu Bagus, aku dan Lisa pun melanjutkan perjalanan. Karena hanya Bagus saja yang laki-laki di antara kami, Bagus pun memilih untuk berjalan di paling belakang. Sementara aku menggantikan berjalan di posisi awal. Tak butuh waktu lama kami bertiga pun akhirnya sampai di pos 3. Di sana ada pendaki lain yang sedang membangun tenda untuk beristirahat. Kami pun saling berbincang kepada mereka. Bertiga doang kalian? Enggak mas, kami berlima. Yang 2 masih di belakang lagi buang air kecil. Mas, apa kalian tadi melihat ada rombongan lain yang melintasi pos ini? Mereka berjumlah 3 orang dan wajah mereka sangat pucat. Lisa, gak boleh tanyain hal tersebut di sini. Nanti saja kalau sudah pulang. Bagiku, sebuah pantangan membicarakan hal yang tak masuk akal saat masih melakukan pendakian. Sebab hal buruk bisa saja terjadi setelahnya. Seluruh pendaki di sana pun hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Lisa. Saat kami sedang beristirahat, tiba-tiba saja kabut tebal pun datang tanpa permisi. Hal ini merupakan bukan hal asing lagi bagi kami. Kabut tersebut jika cukup tebal akan sulit untuk menembusnya, karena jarak pandang yang sangat pendek. Jika memaksakan diri untuk melanjutkan, takutnya hal buruk bisa saja terjadi dalam pendakian kami. Akhirnya kami pun memutuskan untuk membangun tenda sembari menunggu kedatangan Adi dan juga Ani. Kami bertiga pun bekerja sama untuk mendirikan 2 tenda, satu untuk Bagus dan satu untukku dan Lisa. Kami membangun tenda tepat di samping tenda-tenda pendaki lainnya. Kami bertiga sudah menunggu Adi dan Ani cukup lama, 1 jam mungkin ada. Namun mereka tak kunjung tiba di pos ketiga. Di sisi lain Ani sudah selesai buang air kecil. Bahkan selang beberapa menit setelah ketiga teman lainnya jalan menuju ke pos 2 dan 3. Akan tetapi tiba-tiba saja Adi terbuai rayuan setan. Dia kemudian datang mendekat ke arah Ani dan kemudian memeluknya.
Ani sendiri pun kaget saat Adi tiba-tiba memeluknya di jalur pendakian ini. Meskipun mereka berdua berpacaran, namun tidak seharusnya mereka bermesraan di jalur pendakian. Bahkan Adi pun sampai mencium bibir Ani. Rayuan setan pun semakin bergejolak. Akhirnya, tepat di bawah pohon besar, mereka berdua pun bercumbu di sana. Mereka tidak mengindahkan peringatan bapak pemilik warung sesaat sebelum mereka melakukan pendakian. Mereka malah termakan bisikan setan. Sesaat setelah membelai tubuh Ani, Adi merasakan ada sesuatu dari balik punggungnya. Punggungnya terasa berat, bulu kuduknya pun merinding seperti ada hal aneh yang sedang mendekapnya dari arah belakang. Tak lama setelahnya tercium aroma bunga melati melintas begitu saja. Kamu ngerasain ada hal aneh enggak, Dek? Hal aneh apa, Mas? Jawab Ani sembari memperbaiki bajunya yang tak beraturan setelah dijama oleh Adi. Seperti ada sesuatu di punggungku. Lalu setelahnya tercium bau melati yang begitu pekat. Kamu ngerasain hal yang sama enggak, Dek? Enggak kok, Mas. Mungkin hanya perasaan Mas saja. Meskipun merupakan hal aneh, namun Adi tidak larut dalam hal tersebut. Ia menganggapnya hanya sebagai halusinasi semata. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama setelahnya mereka pun tiba di pos 2. Di pos 2 tersebut ada salah seorang kakek-kakek yang tiba-tiba saja menghampiri Ani dan Adi, yang saat itu sedang berhenti di pos 2. Adi pun menatap aneh ke arah kakek tersebut. Pakaiannya dikenakan oleh sang kakek pun terlihat sangat aneh. Ia mengenakan pakaian adat Jawa yang sudah sangat lusuh, lengkap dengan belangkon yang melekat di kepalanya. Rambutnya sudah memutih. Bahkan kumis dan jenggotnya pun sama. Sang kakek menatap tajam ke arah Adi dan Ani hingga membuat Ani pun ketakutan. Mas, dia siapa? Kok dia menatap kita seperti itu? Mungkin dia penduduk sini yang biasa naik ke atas gunung, Dek. Sudah, jangan takut. Sang kakek kemudian menegur Adi dan Ani dengan kalimat yang benar-benar janggal dan membuat mereka ketakutan. Kalian akan celaka. Maksud kakek? Kalian akan celaka. Kek, kami tidak ganggu kakek di sini. Tapi kenapa kakek mengucapkan sumpah serapah yang tak semestinya kepada kami? Kalian berdua akan celaka. Sudah, Mas, sudah. Lebih baik kita jalan saja. Aku takut. Adi pun perlahan-lahan mulai meredam emosinya meskipun sang kakek terus-menerus menatap mereka dengan begitu tajam. Namun mereka berdua memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan menghampiri ketiga temannya. Baru beberapa menit berjalan, sosok sang kakek tersebut sudah hilang tanpa adanya jejak. Namun sebelum sosok itu menghilang, ia lebih dulu menatap kepergian Adi dan Ani dengan tatapan tajamnya. Mereka berdua berjalan dengan tergesa-gesa sembari berdoa semampu mereka. Mereka berharap tidak ada hal buruk lagi setelahnya. Namun mereka belum juga sadar akan kesalahan yang sudah dilakukan, yaitu bercumbu di atas gunung. Mas, apa kejanggalan ini terjadi karena kita bercumbu tadi? Hus, tidak mungkin. Lagian, kita tidak melakukan hal yang aneh kok. Hanya bercumbu, apa salahnya? Tapi Mas, sudah positif thinking saja. Mungkin saja dia orang gila yang nyasar ke sini. Ani pun hanya terdiam setelahnya. Di dalam perjalanan keduanya hanya terdiam tanpa saling berbicara satu sama lain. Namun genggaman tangan Adi terus melekat di tangan Ani. Mereka berdua berharap agar mereka lekas sampai di pos 3. Perjalanan mereka berdua cukup panjang, padahal jarak antara pos 2 dan pos 3 tidak begitu jauh. Mungkin karena mereka berjalan dengan perasaan was-was sehingga perjalanan pun terasa lebih jauh. Sepanjang jalan mereka tidak beristirahat sama sekali, bahkan untuk menenggak air yang mereka bawa pun tidak dilakukan. Hingga akhirnya kumpulan beberapa tenda pun terlihat oleh mata mereka. Pos 3 pun sudah berada di depan mata. Mereka berdua kegirangan, setelahnya mereka pun berlari untuk menghampiri ketiga temannya, yang saat itu sedang berada di depan tenda sembari meminum kopi panas yang sebelumnya mereka bertiga buat. Ani pun bergegas untuk memelukku dan Lisa hingga membuat aku dan Lisa pun terheran-heran. Adi pun sama. Ia langsung memeluk Bagus, mereka seolah-olah habis melewati hal yang begitu buruk dan tak terduga. Aku pun merasa aneh dengan sikap Adi dan Ani yang tiba-tiba saja memeluk kami semua dengan begitu erat. Bahkan tangisan pun tak luput dari pelupuk mata mereka
aku pun menanyakan alasan dari sikap mereka. Kalian kenapa, nih, Dik? Mereka berdua pun kemudian mencoba untuk menghela napas panjang untuk menenangkan perasaan mereka yang sudah campur aduk. Hingga akhirnya Ani pun berani membuka suara. Kami diteror. Dia bilang kami berdua akan mati. Siapa yang bilang seperti itu? Dia, Randia. Tiba-tiba saja dia muncul dan memandang sinis ke arahku dan Adi setelahnya. Dia berbicara kalau aku dan Adi akan mati. Jujur aku benar-benar takut. Kita bertiga pun terdiam setelahnya sebab kita tahu bahwa sosok yang mereka temui bukanlah manusia, melainkan penghuni gunung ini. Dia akan menampakkan dirinya dan mengatakan kalimat ancaman jika para pendaki melakukan kesalahan yang tak semestinya. Apa yang sudah kalian perbuat? Kami gak ngelakuin apapun. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Kami berani bersumpah gak ngelakuin apa-apa. Saat kita bertiga menginterogasi mereka berdua, Ani nampak terdiam secara tiba-tiba meskipun Adi berusaha meyakinkan kita bahwa mereka tidak melakukan hal apapun. Ani, apa benar kalian tidak melakukan apapun? Kita berdua bercumbu. Kita bertiga terdiam bukan kepalang saat mendengar pernyataan Ani. Kita tidak habis pikir, sempat-sempatnya mereka bercumbu di tengah hutan, bahkan di tengah perjalanan pendakian ini. Aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Apalagi sependek yang ku tahu, jika kita melakukan hal senonoh saat mendaki, maka bisa jadi penghuni gunung yang didaki merasa tak terima. Tak heran jika tiba-tiba saja ada seorang kakek-kakek yang terus mengganggu mereka dan mengatakan bahwa mereka akan mati. Meskipun demikian, kita bertiga mencoba untuk menenangkan Adi dan Ani sembari memberikan nasihat kepada mereka agar tidak mengulangi hal yang sama. Ini pembelajaran besar buat kalian berdua. Kita ini sedang mendaki. Ini bukan wilayah kita. Jangankan bercumbu, berkata kasar ataupun kotor tidak diperbolehkan. Kita bertiga pun berusaha untuk tidak menghakimi Ani maupun Adi agar mereka tetap bisa berpikiran tenang. Kita tidak ingin mereka menjadi panik dan negatif thinking terhadap keadaan. Meskipun tidak bisa kita pungkiri perbuatan mereka benar-benar salah, kita pun akhirnya memutuskan untuk menunda pendakian hingga esok hari karena perjalanan yang masih panjang dan kondisi malam yang semakin mencekam. Kita pun berharap Ani dan Adi dapat merenungi kesalahan mereka malam ini jika mereka benar-benar ingin melanjutkan perjalanan pendakian ini. Lebih baik kita tunda saja pendakian malam ini. Kita ngecamp di sini dulu sampai kabut tebal pun mulai mereda dan sampai kondisi mental Adi dan Ani mulai pulih. Bagaimana? Aku setuju, karena tidak mungkin kita melanjutkan pendakian dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Anggota yang lain pun menyetujui usulan dari Bagus tanpa adanya penolakan, sebab kondisi malam ini memang benar-benar tidak memungkinkan jika terus dilakukan pendakian. Lebih baik menunda daripada ada malapetaka yang tiba. Kami berlima pun bermalam di pos 3, tepatnya di tenda yang sudah kami bangun sebelumnya bersama para pendaki lain yang juga memutuskan untuk singgah sejenak di pos 3. Kondisi gunung saat ini begitu sunyi dan gelap. Bintang pun tak tampak satu pun di langit luas. Mereka semua tertutupi oleh kabut tebal yang tak kunjung usai. Saat fajar tiba, kami berlima pun bangun dari tidur. Kami langsung mengambil wudhu dan melakukan sholat subuh secara berjamaah di luar tenda dengan alas tikar seadanya. Meskipun kami sedang melakukan pendakian, namun kami tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat wajib kita. Tubuh kami berlima sudah fit kembali. Kondisi mental Adi dan Ani pun sudah mulai membaik. Sebelum melanjutkan pendakian, Bagus selaku leader lebih dulu menanyakan kesiapan kami berempat, terutama Adi dan Ani. Lanjut atau turun? Lanjut. Kalian berdua bagaimana? Lanjut udah nanggung. Puncak sebentar lagi. Oke, kita lanjut ya. Kalau ndak ada kendala, siang nanti kemungkinan kita bisa sampai di puncak. Akhirnya kami pun berangkat menuju puncak dengan melewati beberapa pos dan tempat-tempat lainnya. Tentu perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, sebab kita harus melewati hutan lebat dan juga jalan-jalan terjal lainnya. Agar tak merasa lelah, kami menyiasati perjalanan kami dengan saling melempar candaan dan tak lupa saling menyanyikan lagu-lagu semangat.
Terlebih lagi hari masih pagi. Selang 20 menit kami berjalan, sikap Adi dan Ani sangatlah berbeda dari sebelumnya. Mereka berubah menjadi pribadi yang sangat pendiam. Bahkan Adi sangat kaku. Bagus dan Lisa saling melempar canda, mereka hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Pandangan mereka pun nampak begitu kosong. Kami bertiga pun merasakan ada sesuatu yang janggal dari diri mereka berdua. Kami pun memutuskan untuk berhenti guna memastikannya. Kalian kenapa? Nggak. Yuk, lanjut. Yakin? Yakin. Ayo lanjut. Di sana ramai. Kita harus singgah di sana. Pikiranku mendadak negatif dengan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Ani dan Adi. Kami pun memutuskan untuk meminta Adi dan Ani berjalan di tengah, diapit oleh Bagus, Lisa, dan aku di paling ujung, agar kami lebih mudah mengawasi Adi maupun Ani. Di sepanjang jalan selama aku berada di posisi paling belakang, aku merasakan hal-hal aneh yang terus saja terjadi. Dari mulai mendengar suara langkah kaki, suara bisikan aneh, sampai bulu kuduku yang tiba-tiba saja berdiri tanpa sebab. Saat aku mencoba memastikannya dan menengok ke arah belakang, aku tidak menemukan apapun atau siapapun. Aku pun berusaha untuk tetap berpikiran positif. Aku tidak ingin pikiran yang buruk akan membuat mentalku kacau. Hal tersebut terjadi secara berulang-ulang hingga akhirnya aku pun merasa tidak sanggup dengan godaan-godaan tersebut. Pada akhirnya aku pun meminta Bagus untuk bertukar posisi. Aku yang berada di depan sementara Bagus di paling belakang. Ternyata bukan hanya aku saja yang mengalami hal tersebut. Saat Bagus menggantikan posisiku, dia pun mengalami hal yang sama, namun nyalinya lebih kuat dibandingkan denganku, sehingga dia pun merasa sanggup untuk terus berjalan di paling belakang. Sepanjang jalan setelah beberapa keanehan tersebut, kami pun tak bersuara sama sekali. Sepanjang jalan kami hanya terdiam tanpa tengok ke arah kanan maupun kiri. Meskipun banyak gangguan dari arah belakang, namun kami terus mencoba untuk menyeimbangkannya dengan tidak terkecoh dan tetap melanjutkan perjalanan. Kami berharap kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi lekas selesai, dan kami bisa menikmati keindahan gunung yang kami daki tanpa adanya kecemasan yang berlebihan. Sepanjang jalan aku hanya bisa beristighfar, sementara Ani dan Adi masih dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Kami terus melanjutkan perjalanan meskipun di tengah-tengah kekhawatiran. Satu harapanku, Adi dan Ani lekas bersikap seperti biasanya, tanpa ada kejanggalan yang ditunjukkan oleh mereka. Saat perjalanan, Bagus lebih dulu memberikan peringatan kepada kami semua untuk tidak menengok ke arah kanan ataupun kiri. Namun Bagus tidak menjelaskan alasan dibalik larangannya tersebut. Semua teman menuruti apa yang diucapkan oleh Bagus, sebab hanya Bagus satu-satunya di antara kami yang sudah pernah mendaki gunung ini. Meskipun sudah diberikan peringatan oleh Bagus, namun rasa penasaranku nyatanya mengalahkan peringatan tersebut. Saat aku merasakan kejanggalan dari arah belakang, aku pun sontak melihat ke arah kanan dan kiriku. Betapa kagetnya aku saat melihat sebuah penampakan sosok hitam besar dengan tubuh yang menjulang tinggi setinggi pohon-pohon yang tumbuh di jalur pendakian ini. Matanya nampak begitu merah. Sosok itu seperti memperhatikan tiap langkah kami berlima. Sontak aku pun mengucapkan istighfar dengan begitu keras. Astagfirullahaladzim, ucapku dengan keras. Teman-teman yang lain pun sontak menengok ke arahku, namun tidak dengan Adi dan juga Ani. Ada apa, Ran? Bukan apa-apa. Di belakang kamu siapa, Ran? Bukan siapa-siapa. Ayo lanjut jalan, ingat pesanku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan yang begitu panjang. Tujuan kami ialah tempat beristirahat dengan tanah lapang yang membentang luas. Di sana pasti banyak pendaki lain yang sudah mulai membangun tenda untuk menyambut sunset nantinya. Aku sendiri lupa nama tempat itu. Pikirku hal yang paling penting ialah kita bisa keluar dari situasi yang mencekam ini. Setelah berjalan lama, akhirnya kami berlima pun sampai di tempat yang kami tuju. Kami memutuskan untuk kembali membangun tenda. Fokus kami saat ini ialah menyadarkan Adi dan Ani yang saat ini masih dengan kekosongan pikiran mereka. Hanya Bagus, aku dan Lisa yang bekerja sama untuk membangun tenda.
Sementara Adi dan Ani kami biarkan untuk tetap duduk, harapan kami mereka bisa lekas sadar. Setelah selesai membangun tenda, kami bertiga pun berbincang untuk membicarakan solusi terbaik untuk Adi dan Ani. Sebenarnya kami bertiga ingin menyudahi pendakian ini dan memilih untuk kembali ke pos awal. Namun Adi dan Ani terus meminta kami untuk melanjutkan perjalanan karena pendakian ini merupakan pendakian impian kami berlima. Saat kami berdiskusi, tak lama setelahnya ada pendaki lain yang kebetulan singgah dan mendirikan tenda tak jauh dari tenda kami. Salah satu di antara mereka pun melihat adanya kegelisahan dari raut wajah kami. Dia pun berinisiatif untuk menghampiri kami dan menanyakan tentang kegelisahan yang kami alami. Boleh join gak nih? Tanya pendaki tersebut yang tak lain bernama Pardi. Silakan mas. Teman kalian kenapa? Tanya Pardi sembari menengok ke arah Adi dan Ani yang saat itu masih diam tanpa satu patah kata pun. Saat perjalanan pendakian tadi mereka tiba-tiba seperti itu mas. Sepertinya ada hal aneh dari diri mereka. Sebelum kami berpisah dari mereka, kondisi mereka baik-baik saja mas. Saat kami sampai di pos 1, Ani tiba-tiba ingin buang air kecil. Lalu Adi yang pacarnya pun mengantarkan Ani. Kami bertiga melanjutkan perjalanan sampai ke pos 3. Kami menunggu mereka namun tak kunjung datang. Setelah mereka datang, mereka nampak aneh mas. Mereka langsung memeluk kami dengan tangis kencang yang keluar dari mulut mereka. Setelah itu, kami bertiga mulai menenangkannya dan saat kami berlima mulai melanjutkan pendakian kembali, mereka sikapnya sangat aneh. Sepanjang jalan hanya diam tanpa berkata apapun. Sepertinya mereka sudah didekap oleh makhluk sini. Maksud mas apa? Jadi, jika ada pendaki yang tiba-tiba bertingkah aneh, jawabannya ada 2. Pertama, dia sakit. Kedua, dia sudah diganggu atau didekap oleh penghuni gunung. Mengapa bisa demikian mas? Mungkin teman kamu melakukan penyimpangan saat pendakian. Penyimpangan apa yang mas maksud? Bisa karena mereka mengucapkan kalimat yang tidak baik, ataupun bisa jadi mereka melakukan hal-hal yang buruk saat pendakian tadi. Lalu, apa yang harus kami lakukan mas? Saat itu Pardi pendaki tersebut hanya bisa terdiam saat pertanyaan itu keluar dari mulutku. Ia nampak bingung untuk menjawabnya. Ia pun kemudian menghela nafas panjang dan mulai membuka obrolan yang cukup serius denganku. Sosok Pardi pun memberitahukan kepada kami bahwa kedua teman kami sedang berada di alam lain. Meskipun saat ini raga mereka sedang bersama kami, ia menyarankan agar kami melakukan zikir dan terus berdoa agar mereka berdua bisa kembali. Sementara ia akan mencoba berkomunikasi dengan mereka agar mereka bisa kembali ke raga mereka yang sebenarnya. Kami pun mengikuti saran yang diucapkan oleh Mas Pardi. Ia juga mengajak kawan-kawan pendakiannya untuk turut berzikir bersama untuk memanggil jiwa Adi dan Ani kembali ke raga mereka. Sementara Mas Pardi mencoba menjangkau mereka dengan ilmu yang dimilikinya. Mas Pardi memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Menurut penuturannya, ilmu tersebut diperolehnya secara turun-temurun dari kakek buyutnya. Aku tidak pernah sangka bahwa dalam pendakian ini akan terjadi hal yang benar-benar di luar dugaanku. Aku pun semakin khusyuk dalam berzikir, begitupun dengan teman-teman yang lain. Di sisi lain Mas Pardi mencoba memanggil mereka berdua. Kalian pulanglah. Seluruh kawan kalian sudah menunggu. Tapi kami diajak oleh dia. Dia siapa? Kakek itu. Ucap Adi dan Ani sembari menunjuk sosok kakek yang berada tak jauh dari mereka. Mas Pardi berbincang dengan Adi dan Ani di bawah alam bawah sadarnya, sehingga kami tidak tahu hal apa sajakah yang dibicarakan oleh mereka. Kami hanya bisa membacanya dari raut wajah Mas Pardi yang nampak begitu jelas. Kekuatan doa benar-benar nyata. Setelah Mas Pardi bernegosiasi dengan jiwa Adi maupun Ani, akhirnya ia berhasil mengajak mereka untuk kembali ke raganya masing-masing. Setelah jiwa mereka kembali ke raga masing-masing, mereka jatuh pingsan. Selang beberapa menit kemudian mereka pun akhirnya sadarkan diri. Aku dan teman-teman lainnya tentu sangat senang dengan kembalinya kesadaran Ani dan juga Adi.
Kami semua bisa bernafas lega setelahnya. Aku pun berinisiatif untuk membuatkan minuman hangat untuk Adi dan Ani agar mereka lekas sadar sepenuhnya. Mas Pardi, apa mereka benar-benar sudah kembali? Alhamdulillah, saya berhasil membujuk mereka untuk pulang. Terima kasih banyak, Mas. Saya tidak tahu kalau tidak ada Mas, karena kebetulan di antara kami tidak ada yang punya kelebihan seperti Mas Pardi. Sudah, tidak apa. Lain kali kalian harus benar-benar hati-hati. Ingat, saat ini kita sedang di gunung dan tempat ini bukanlah tanah kita. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam bersikap maupun bertindak. Siap, Mas? Setelah ini, kemudian Adi dan Ani pun sadarkan diri. Aku pun kemudian memberikan minuman hangat yang sudah aku siapkan kepada mereka. Mereka pun meminumnya dengan begitu cepat. Terlihat dari raut wajahnya rasa lelah tak bisa didustakan lagi. Mereka pun mulai membuka obrolan dengan kami yang sedari tadi mengkhawatirkan kondisi mereka. Kalian jangan khawatir, aku dan Adi baik-baik saja. Jangan berpikiran kosong ya kalian. Kami mohon. Enggak, Koran. Kami juga tidak tahu jika kami akan sampai seperti itu. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Yang terpenting saat ini kamu dan Adi sudah bersama kami lagi. Aku benar-benar bersyukur mereka baik-baik saja dan sudah bisa kami ajak berbincang-bincang. Persoalan kerasukan mereka yang terkesan tiba-tiba dan membuat kami berpikiran buruk terlebih dahulu. Setelah ini kami pun harus mendiskusikan tentang kelanjutan pendakian kami. Apakah kami akan berhenti tanpa sampai puncak atau tetap melanjutkan sampai di puncak nanti? Setelah Adi dan Ani kembali seperti semula, kami pun melanjutkan berdiskusi tentang pendakian ini. Apakah akan berhenti atau tetap lanjut sampai puncak yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kita beristirahat saat ini? Bagus sebagai leader dalam pendakian ini pun mulai membuka obrolan. Gimana nih? Lanjut sampai puncak atau kembali turun ke bawah? Jujur kalau aku pengen lanjut karena sayang banget sudah sampai sini. Kalau aku yang terbaik aja. Lanjut oke, turun juga oke. Yang terpenting kita semua selamat. Kalau kalian bagaimana? Kalian lanjut sampai puncak saja, biar aku dan Ani nunggu di sini. Kalian yakin? Yakin. Kami ingin beristirahat lebih lama lagi di sini. Gimana, Liz, Ran? Kalau memang begitu, kita lanjut puncak aja. Setelahnya langsung kembali ke sini. Hitung-hitung, ngejar sunset apalagi kan kita gagal ngejar sunrise. Bagaimana? Kalau gitu, ayo kita siap-siap sekarang. Akhirnya kami bertiga pun melanjutkan perjalanan untuk sampai puncak. Beberapa perlengkapan yang dirasa memberatkan kami tinggal di tenda. Kami merasa tidak khawatir sebab ada Ani dan Adi yang berjaga di tenda. Rombongan Mas Pardi pun melanjutkan perjalanan menuju puncak sama seperti kami. Kami akhirnya mendaki bersama. Perjalanan menuju puncak begitu melelahkan. Banyak batuan terjal yang harus kami lewati. Baru sebentar berjalan, rasa lelah sudah menyelimuti kami. Akhirnya kami bertiga pun memutuskan untuk berhenti sejenak. Namun rombongan Mas Pardi tidak mengalami hal yang sama. Mereka terus melanjutkan perjalanan dan meninggalkan kami bertiga yang memilih untuk berhenti. Persediaan minuman dan makanan ringan pun kami keluarkan. Rasa haus benar-benar menyelimuti kami. Pendakian menuju puncak tidak seperti pendakian-pendakian di pos-pos sebelumnya. Jika di pos-pos sebelumnya kami bisa menempuh jarak yang cukup jauh baru merasakan lelah dan istirahat. Namun perjalanan kali ini baru berjalan sejenak saja rasanya sudah tidak karuan. Benar-benar melelahkan. Gimana? Lanjut dah. Lanjut. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan. Kami juga melewati sebuah kuburan yang dipercaya merupakan kuburan para pendaki yang gugur saat melakukan pendakian di gunung ini. Ini kuburan yang banyak dikenal banyak pendaki itu kan? Iya Ran, di sini tempatnya. Bacain doa aja buat mereka. Siap. Setelah membacakan doa sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan sampai di batas vegetasi. Kami beristirahat sejenak di sana. Kami pun melihat rombongan Mas Pardi sedang beristirahat di tempat yang sama. Setelah selesai beristirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak. Saat itu jam menunjukkan pukul 4:30 sore. Tandanya sunset sudah hampir tiba.
Kami sudah tidak sabar melihat sunset dari ketinggian gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Semangat puncak pun mulai membara di antara kami. Kami pun berjalan dengan nyanyian penyemangat. Tak terlihat rasa lelah di antara kami bertiga. Kami benar-benar menikmati setiap momen pendakian menuju puncak ini. Meskipun ada sedikit rasa sedih karena kami tidak sampai puncak berlima. Karena Adi dan Ani harus tetap di tenda karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan. Tapi tak apa, pendakian ini tetap menjadi momen membahagiakan bagi kami berlima. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya kami pun sampai di puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kami sangat bahagia akhirnya setelah menempuh banyak persoalan dengan waktu yang tidak sebentar. Kami pun sampai di puncak. Rasa syukur tak henti-hentinya terucap dari mulut kami bertiga. Kami pun menikmati sunset yang terbentang luas dengan begitu gembira. Setelah beberapa menit menikmati sunset, kami pun bersuah foto sebagai kenang-kenangan bahwa kami pernah sampai di puncak gunung ini. Kami mulai mengabadikan setiap momen di sana. Rasanya seperti mimpi bisa berdiri di puncak ini. Di sana sangat ramai. Banyak pendaki lain yang juga sedang bersuah foto di sana. Kami pun saling berbincang dan saling berfoto. Benar-benar momen yang tidak akan mungkin bisa dilupakan begitu saja. Andai saja Adi dan Ani bisa bergabung bersama kami di sini, pasti kebahagiaan ini pun akan sempurna adanya. Tak lupa kami pun membuat video untuk Adi dan Ani untuk mengobati rasa penasaran mereka yang tidak bisa sampai di puncak ini. Setelah puas mengabadikan semua momen di puncak, kami pun beristirahat sejenak, meminum kopi sembari menghabiskan logistik yang kami bawa. Kami sisakan sedikit air untuk kami turun sampai di tenda lagi. Setelah selesai beristirahat, kami pun memutuskan untuk kembali turun. Saat itu jam menunjukkan pukul 6 sore. Kami benar-benar harus hati-hati saat turun nanti. Terlebih lagi saat hari mulai gelap. Salah langkah sedikit saja akan berdampak besar bagi kami. Aku berjalan paling depan sementara Bagus berjalan paling belakang untuk menjaga kami berdua. Untung saja kondisi fisik kami masih sangat kuat meskipun sudah menempuh jarak yang sangat jauh. Rasa semangat kami pun masih sangat membara, sehingga kami dengan mudah bisa melewati tapak demi tapak jalan dengan medan yang cukup sulit. Tak lama setelah turun, kami pun berhasil melewati batas vegetasi. Kami pun memutuskan untuk tidak beristirahat di sana, melainkan terus melanjutkan perjalanan. Saat itu hari sudah mulai gelap. Kami pun mulai menggunakan senter yang kami bawa sebagai penerangan. Kami melewati jalan yang sama seperti saat mendaki ke atas. Kami juga melewati kuburan para pendaki yang sempat kami lewati sebelumnya. Namun, ada hal aneh yang terjadi di sini. Kami melihat Ani dan Adi sedang duduk terdiam di salah satu nisan yang ada di kuburan itu. Kami bertiga merasa aneh akan hal tersebut. Sontak kami pun menghampiri mereka berdua. Loh, kok kalian ada di sini? Mereka hanya diam tanpa sepatah kata pun. Kejadiannya sama persis saat sebelum mereka diobati oleh Mas Parji. Aku pun mencoba memegang tangan mereka untuk mengajaknya turun, namun aku benar-benar dibuat kaget oleh mereka. Tangan mereka sangat dingin, bahkan sudah hampir membiru. Tatapannya kosong dan bibirnya nampak begitu pucat. Rasa takut pun tiba-tiba saja menyelimutiku. Bagus, ada apa nih? Mereka benar-benar asing. Coba, aku yang bicara sama mereka. Bagus pun mencoba menghampiri Adi dan Ani. Ia mulai membuka obrolan dengan mereka. Pikiranku mulai negatif dengan hal ini. Apa yang saat ini kami temui benar-benar Ani dan Adi? Atau mereka hanya jelmaan jin yang menyerupai Ani dan Adi? Aku takut, Ran. Dalam situasi seperti ini kita harus bisa tenang. Kalian benar-benar Ani dan Adi? Mereka berdua pun menganggukkan kepala saat mendengar pertanyaan Bagus. Namun sikap mereka masih sama. Setelahnya tiba-tiba saja mereka berjalan ke sebuah arah yang kami sendiri pun tidak tahu. Karena tidak ingin ada hal buruk terjadi pada Adi maupun Ani, kami pun mengikuti langkah kaki mereka. Mereka nampak berjalan menyusuri hutan menuju ke sebuah tempat yang nampak aneh bagi kami. Bahkan jalannya dipilih oleh mereka masih benar-benar asri, seperti tidak pernah dilewati oleh siapapun. Muncul kekhawatiran dalam benakku, khawatir akan tersesat apalagi saat malam hari. Namun jika kami tidak mengikuti mereka, kami khawatir akan terjadi hal buruk kepada mereka.
Kami berjalan menyusuri jalan yang begitu panjang. Waktu yang kami tempuh pun sudah cukup lama. Penanda jalur pun perlahan-lahan mulai menghilang, digantikan suasana mencekam hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia. Yakin kita mau ikuti mereka terus? Kalau tidak ya ikuti mereka, aku khawatir hal buruk menimpa mereka, Ran. Tapi aku takut. Bagus pun terus mencoba menenangkan kami yang sudah mulai khawatir, sebab mereka yang kami ikuti terus-menerus membungkam mulut dan berjalan dengan begitu cepat ke arah hutan lebat yang suatu waktu bisa menyesatkan kami. Kami pun terus-menerus mengikuti jejak langkah Adi dan Ani hingga kita masuk ke dalam sebuah hutan yang lebat. Langkah mereka berdua begitu cepat seakan tidak ada rasa lelah dalam diri mereka. Bahkan kami pun sangat sulit untuk mengimbanginya, namun kami terus berusaha untuk menjangkau setiap langkah kaki mereka. Hingga tak lama setelah masuk ke dalam hutan lebat, kami melihat satu hal yang sangat aneh, bahkan di luar nalar manusia sekalipun. Di hadapan kami saat ini ada sebuah desa yang nampak begitu ramai. Desa di tengah hutan lebat dan di ketinggian yang tidak biasa. Adi dan Ani pun berjalan menuju pendopo di desa yang kami lihat itu. Kami merasa sangat janggal sebab rasanya tidak mungkin ada kehidupan di atas gunung yang tingginya tak biasa, bahkan di tengah-tengah hutan. Apa desa yang kami lihat benar-benar desa? Yakin kita mau ke desa itu? Tidak ada pilihan lain, Ran. Tapi aku sedikit khawatir. Kita samperin aja Lis di pendopo sana. Jika mereka tetap tidak ingin membalas ucapan kita, kita langsung pergi saja dari sini. Bagaimana? Aku setuju. Tapi, apa kamu masih ingat jalan keluar dari sini? Itu bisa kita pikirkan nanti. Kami pun berjalan menuju pendopo tempat Adi dan Ani berdiam diri. Di desa itu kehidupan para warganya sangat hidup, bahkan sangat ramai. Rumah mereka menyerupai rumah adat Jawa tempo dulu. Pakaian yang dikenakan oleh mereka seperti pakaian adat pada tempo dulu. Mereka nampak ramah menyambut kedatangan kami seolah-olah mereka sudah tahu bahwa kami akan datang. Namun satu hal yang membuat kami takut yaitu wajah mereka semuanya pucat pasi. Bahkan bibir mereka pun sampai membiru. Hal tersebutlah yang membuat kami semakin takut. Pada saat itu ada sebuah pertunjukan di desa misterius itu. Banyak orang berkumpul di pendopo desa, tempat di mana Adi dan Ani berada saat ini. Semua jajanan pun tersedia di sana, pertunjukan wayang desa tepatnya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan, ucap salah seorang tetua yang nampak seperti kepala desa. Anehnya Adi dan Ani dipersilakan untuk duduk di depan, persis di depan panggung pertunjukan. Mereka dilayani layaknya tamu kehormatan di desa ini. Mereka pun disajikan makanan oleh salah seorang penduduk sana. Kami pun mencoba mencegah agar Adi dan Ani tidak memakan apapun dari desa ini. Ani, Adi, jangan dimakan. Kami bertiga berlari mendekat ke arah Adi dan Ani. Kami pun menggapai tangan mereka dan memaksa mereka untuk pergi dari desa sini. Saat kami akan pergi dari pendopo desa, tetua yang kami maksud, kepala desa pun mendekat ke arah kami dengan senyum ramahnya. Kalian datang dari jauh, singgahlah dulu di sini. Kami hanya nyasar, Pak. Kami harus segera kembali. Tidak, kalian pergi ke tempat yang tepat kok. Dua teman kalian saja sudah datang dari hari lalu, dan sekarang nampaknya mereka membawa kalian bertiga datang ke sini. Maksud Bapak? Mereka berdua ini sudah singgah di sini dari hari lalu. Tapi itu tidak mungkin. Sudah, tidak perlu terlalu dipikirkan. Singgahlah dulu sebentar. Nikmati hidangan yang sudah disediakan. Jika sudah, kalian boleh kembali. Tapi sepertinya tidak dengan mereka. Aku, Lisa, dan Bagus pun mencoba berdiskusi untuk membicarakan jalan keluar terbaik dari persoalan yang saat ini kami hadapi. Disinilah kami mulai sadar bahwa kami berada di tempat yang tidak semestinya. Kami tersesat di sebuah kampung yang terlihat seperti kampung gaib di puncak gunung yang kami daki. Dan sekarang kami harus memutar otak untuk mencari jalan keluar agar kami berlima bisa keluar dari desa ini dengan selamat. Namun kami sangat ragu dengan Adi dan Ani. Apakah mereka akan tetap bersama kami atau tidak?
kami benar-benar tidak bisa berpikir secara jernih saat ini. Seolah mengetahui kesalahan kami, tetua di desa tersebut pun mendekat kembali ke arah kami dan mengatakan bahwa Adi dan Ani tidak akan kembali pulang bersama kami bertiga. Mereka sudah senang berada di desa tersebut dan mereka enggan untuk kembali. Tetua itu bahkan menawarkan kepada kami untuk tetap singgah di kampung itu dengan menjanjikan kebahagiaan yang tidak akan pernah kami dapatkan jika kami memilih untuk kembali. Hiduplah di kampung kami, maka kalian tidak akan pernah menderita. Kami tidak mau. Jika kalian pulang, kesengsaraan akan menghampiri kalian. Tapi jika kalian tetap di sini, saya pastikan hidup kalian akan bahagia sama seperti kedua anak ini. Kita harus segera pergi. Kami bertiga pun berjalan mundur untuk menghindari tetua tersebut. Sementara Adi dan Ani tidak bergeming sedikit pun dengan ucapan ataupun ajakan kami. Kami pun memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua dan mencari bantuan setelahnya. Kami bertiga berlari dari kampung itu. Tatapan semua warga di kampung gaib itu mengarah kepada kami. Tatapan kosong dan tajam dengan raut wajah yang sangat mengerikan. Mereka tidak mengejar kami, namun bayangan mereka terus-menerus menghantui perjalanan kami. Kami pun berusaha sekuat mungkin untuk bisa terbebas dari bayangan mereka. Kami membaca ayat-ayat Al-Quran sebisa kami dan terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jika ini bukan akhir dari kehidupan kami, maka selamatkanlah kami. Namun jika ini memang akhir dari kehidupan kami, tolong selamatkan raga kami. Ucapku dalam hati sembari meneteskan air mata karena rasa takut yang terus-menerus menghantuiku. Kami pun berlari cukup jauh hingga kami sampai di sebuah persimpangan. Persimpangan yang benar-benar membuat kami bingung harus pergi ke arah mana. Apakah arah kanan atau arah kiri? Ini bagaimana? Kita harus memilih jalan yang tepat. Sebab jika tidak, kita akan kembali tersesat lagi. Kalian pilih kanan atau kiri? Kanan? Kiri? Begini saja. Kita coba pilih jalur kanan dulu. Jika salah, kita harus kembali ke persimpangan ini dan mencoba jalur sebelah kiri. Gimana? Tapi kita harus meninggalkan tanda di persimpangan ini sebagai jejak. Untuk tanda, aku pakai sapu tangan yang aku ikatkan di pohon itu. Aku setuju. Aku juga setuju. Bagus pun langsung mengikatkan sapu tangan miliknya ke salah satu dahan pohon dekat persimpangan untuk tanda jejak kami. Setelahnya kami pun langsung berjalan ke arah kanan. Kami harap jalan yang kami pilih adalah jalan yang benar. Kami berjalan kurang lebih 1 jam menyusuri hutan. Namun semakin dalam kami berjalan, setapak jalan pun mulai hilang tergantikan oleh rerumputan tinggi hingga akhirnya jalan pun berujung di sebuah jurang. Yang membuat kami kaget, jika kami tak hati-hati kami bertiga bisa saja jatuh ke dalamnya. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Ujung jalan ini adalah jurang. Kita harus kembali ke persimpangan awal. Bisa ndak kita istirahat sebentar? Aku benar-benar lelah. Oke, kita istirahat sebentar di sini. Bekal masih ada kan? Masih ada minuman dan sedikit roti. Bagi rata saja. Aku pun mulai membagi rata minuman dan roti di genggamanku untuk Bagus dan juga Lisa. Dalam keadaan seperti ini tidak boleh ada keegoisan di antara kami. Makanan dan minuman harus dibagi secara merata. Jika keegoisan dibesarkan dalam situasi ini, aku tidak yakin bahwa kami bertiga akan selamat dan akan kompak dalam mencari jalan keluar dari hutan lebat di atas gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Setelah selesai beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali menuju persimpangan awal. Meskipun lelah, kami terus jalan tanpa henti, sebab kami sangat ingin kembali. Tak lama setelahnya kami pun sampai di persimpangan. Sapu tangan Bagus masih terikat dengan kuat di dahan pohon yang ada di persimpangan. Kami pun kemudian mengambil arah kiri. Kami harap jalan yang kami ambil alih kali ini benar. Kami pun berjalan cukup lama hingga akhirnya kami sampai di sebuah batas hutan yang sangat lebat. Bahkan hutan tersebut sangat sulit untuk diterobos. Kami yakin di sana pun masih banyak hewan buas berkeliaran yang bisa kapan saja menerkam kami bertiga.
Kami benar-benar di titik pasrah akan hidup kami. Doa tak putus kami panjatkan hingga tak lama setelahnya muncul sebuah keajaiban. Di tengah keputusasaan kami melihat bayangan Adi dan Ani menghampiri kami. Mereka kemudian melambaikan tangannya dengan begitu halus seakan memberikan isyarat. Awalnya ragu akan isyarat yang mereka berikan. Sebab terakhir kali kami mengikuti langkah mereka, kami tersesat di kampung gaib yang sangat menyeramkan. Kami bertiga pun terdiam setelahnya, namun bayangan Adi dan Ani masih berada tak jauh dari pandangan kami. Mereka nampak senyum dan terus-menerus melambaikan tangan kepada kami. Kita ikuti saja mereka, tapi kita harus tetap menjaga jarak. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Jika mereka mengarahkan kita ke desa itu lagi, kita harus kembali ke persimpangan awal. Jika memang mereka mengarahkan kita ke jalan yang benar, maka kita akan bertemu dengan jalur pendakian. Bagaimana? Aku setuju. Aku ikut kalian aja. Kalau gitu kita harus pelan-pelan ikuti mereka. Kami bertiga pun kemudian mengikuti bayangan Adi dan Ani meskipun banyak keraguan dan ketakutan menyelimuti kami bertiga. Namun tidak ada pilihan lain selain terus berjalan mencari jalan keluar. Setelah kami berjalan cukup lama melewati jalan yang sangat asing bagi kami, rasa lelah menyelimuti kami bertiga, namun kami terus berusaha menepisnya. Kami tidak ingin kalah dengan keadaan. Kami ingin selamat dari situasi mencekam ini. Saat kami melihat cahaya yang nampak begitu terang dan sebuah jalur pendakian yang nampak tak asing bagi kami pun merasa sangat bahagia. Setelahnya bayangan Adi dan Ani pun menghilang. Tiba-tiba saja tak jauh dari tempat kami berdiri ada beberapa pendaki yang menghampiri kami. Loh, kalian datang dari mana? Kami datang dari dalam sana. Hutan? Iya mas, kami nyasar. Kok bisa? Ceritanya panjang mas. Kami harus cepat kembali. Kami harus memastikan kedua teman kami baik-baik saja. Kami bertiga pun langsung bergegas menuju tenda kami, tempat di mana kami meninggalkan Adi dan Ani. Meskipun kami merasa sangat lelah, namun kami terus berjalan tanpa henti. Kami ingin memastikan bahwa Adi dan Ani dalam keadaan baik-baik saja, meskipun kami sendiri pun ragu. Setelah terus-menerus melihat bayangan mereka di kampung gaib dan di hutan tempat kami tersesat. Kami sendiri pun tidak tahu berapa lama kami menghilang. Apakah sehari, 2 hari atau bahkan lebih. Hal tersebut tak lagi penting bagi kami. Yang terpenting saat ini adalah keselamatan Adi dan juga Ani. Setelah sampai di tenda, kami tak menemukan siapapun di sana. Adi dan Ani tidak ada di sana. Namun, semua perlengkapan yang kami tinggalkan masih tersusun rapi di sana. Kami pun mencoba mencari keberadaan mereka di sekeliling tenda, namun tak kunjung ketemu. Adi sama Ani tidak ada. Kita harus gimana? Lebih baik kita turun ke base camp. Kita harus meminta bantuan kepada pihak mereka yang jauh lebih paham kondisi jalur pendakian ini. Kami pun memutuskan untuk merapikan tenda dan beberapa perlengkapan yang kami bawa. Dan kami pun langsung berjalan turun menuju pos awal pendakian gunung ini. Kami berjalan dengan sangat tergesa-gesa, bahkan sampai membuat kebingungan para pendaki yang akan naik ke atas puncak. Para pendaki itu sesekali menegur kami, namun kami benar-benar tidak menghiraukan sapaan mereka. Yang kami pikirkan saat ini adalah Ani dan juga Adi. Sesampainya kami di pos pendaftaran, kami pun langsung meminta bantuan kepada beberapa petugas yang saat itu sedang berjaga. Kami menceritakan bahwa kedua rekan kami hilang saat proses pendakian. Namun saat kami menyebutkan identitas kami kepada mereka, mereka pun sangat syok. Sebab ternyata kami telah menghilang selama 7 hari dan mereka sudah melakukan pencarian namun tak kunjung menemukan kami. Kami pun diinterogasi oleh mereka. Kalian kemana aja? Tempo hari keluarga kalian mencari kalian. Bahkan kami sudah melakukan pencarian selama 7 hari. Namun kalian tak kunjung ditemukan. Kami tersesat pak. Tersesat di mana? Di kampung gaib. Semua orang terdiam saat mengetahui bahwa kami baru saja tersesat di sebuah kampung mistis tak jauh dari puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa. Lalu bagaimana kalian bisa kembali? Kami mengikuti jejak bayangan Adi dan Ani, Pak. Lalu di mana mereka? Mereka hilang, Pak. Makanya kami datang ke sini.
Kami ingin meminta bapak-bapak sekalian untuk mencari keberadaan mereka. Kalian tinggal mereka berdua. Mereka menghilang saat kami menuju ke puncak, Pak. Tolong bantu kami menemukan mereka. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan mereka. Apakah kami boleh ikut selama proses pencarian? Lebih baik kalian menunggu di pos, atau tidak kalian bisa kembali ke rumah masing-masing dulu. Setelah fit, kalian bisa turut serta dalam pencarian mereka. Kami pun mengikuti saran para petugas, dan kami memilih untuk kembali pulang menemui orang tua kami sembari memohon ampunan kepada mereka. Selang beberapa hari setelah kondisi fit, kami akan datang lagi untuk menemukan Ani dan juga Adi. Sesampainya di rumah, aku langsung bersimpu di kaki ibu dan bapak. Aku benar-benar merasa bersalah sebab aku tidak mengindahkan ucapan ibu, malah termakan gengsi teman-teman lainnya. Ibu, maafin aku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Jika ibu dan bapak tidak setuju aku melakukan pendakian, maka saat itu juga aku... Maafkan Rani, Bu. Sudah. Nasi sudah menjadi bubur. Lain kali kamu selalu mengindahkan ucapan ibu. Pengalaman pendakian ini benar-benar menyiratkan banyak sekali pengalaman hidup, terutama tentang menjaga sikap dan ucapan saat proses pendakian. Adi dan Ani mendapatkan hal buruk karena mereka pun melakukan hal yang tak semestinya saat pendakian, sehingga mereka pun tak kunjung ditemukan. Selang 1 hari setelah kembalinya kami ke rumah masing-masing, kami pun datang kembali ke pos awal pencarian. Keluarga Adi dan Ani pun turut serta dalam pencarian dari hari pertama. Setelah lama mencari, akhirnya pihak pencari pun menemukan jasad mereka berdua tak jauh dari kawah gunung. Mereka mati dalam keadaan yang kurang baik. Kami bertiga pun sontak memeluk Adi dan Ani. Kami merasa bersalah akan kejadian ini. Kejadian ini benar-benar membuat trauma kami bertiga, bahkan sampai jasad kedua teman kami benar-benar ditemukan. Kami bertiga menangis histeris saat mengetahui bahwa kedua rekan kami meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan wajah mereka semakin gelap seolah-olah bayangan awan tersebut menutupi pandangan kami. Rasa bersalah pun terus menyelimuti pikiran kami dan sulit menghilang hingga sampai saat ini. Sekian dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.